Halo brothers and sisters, kita sedang akan belajar tentang simple past. Ini adalah satu dari 5 bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang simple ya, yang sederhana. Ada simple present tense, ada simple continuous tense, ada simple future, ada simple present perfect, dan yang sedang akan kita pelajari tentang simple past. Nah, formulanya adalah dia itu subjek, kemudian verb 1. Kalau dia negatif dan kalimat tanya, kita pakai verb 1. Kalau verb 2 dipakai untuk yang positif ya. Kalimat positif atau affirmative sentence atau affirmative form. Nah, bentuknya yang positif itu menggunakan verb 2. Kemudian objek dan keterangan. Dalam simple past tense, semua subjek, apapun subjeknya, she, it, I, they, we, you, atau apapun subjeknya, semua menggunakan verb 2. Kalau di simple present tense, kita akan membedakan subjek dengan don't dan doesn't. Kalau negatif ya. Kalau di negatif dan dia membagi subjek. Kalau she, it dia pakai doesn't. Kalau I, they, you pakai don't. Itu kalau simple present tense. Nah, simple past tense itu dia tidak membedakan subjek. Semua subjek apapun dia dalam bentuk kalimat positif itu dia menggunakan verb 2. Kemudian kalau dia negatif ditambah subjek, setelah itu pertama subjek ditambah dengan didn't atau itu kepanjangan dari did not. Kita mau tulis lengkap atau kita mau singkat didn't seperti yang di simple present tense don't dan doesn't, itu contraction dari do not dan does not. Nah, di simple past juga kita bisa menggunakan contraction didn't. Kemudian setelah didn't dalam bentuk kalimat negatif, verbnya yang diikuti adalah verb 1, bukan verb 2 ya. Verb 2 itu ingat selalu bahwa itu untuk kalimat positif atau affirmative form. Nah, untuk kalimat tanya dalam simple past tense, kita menempatkan did di bagian depan. Kalau di simple present tense kita menempatkan do atau does, tergantung dari subjek, di bagian depan, baru diikuti dengan subjek ya, seperti di simple past juga did. Kemudian did sendiri itu bentuk kedua dari do, did, done. Itu bentuk kedua, jadi kita pakai did. Kemudian kalau did sudah depan diikuti subjek, setelah itu masih kembali ke verb 1. Ingat selalu bahwa yang tadi sudah saya jelaskan bahwa verb 2 itu hanya untuk kalimat positif ya. Setelah did, subjek, kemudian verb 1 dan selanjutnya ada objek, ada verb dan selanjutnya. Oke, saya pikir gampang sekali. Kita lanjut ke slide berikut. Oke, belum belajar bahasa Inggris lebih baik kita mengenal rumusnya, formulanya. Setelah itu kita coba mempraktekannya dalam bentuk kalimat dan mungkin dalam bentuk tulisan. Setelah itu kita coba dalam bentuk conversation atau speaking. Tapi kita mengerti dia punya pattern dulu atau polanya dulu, bagaimana membentuknya ya. Nah, di situ kita lihat number 1 tuh, Mr. Oni preached about redemption last week. Oh no, last Sunday, sorry. Nah, di situ kalimat positifnya itu subjeknya Mr. Oni, kemudian preached. Ini agak susah diucapkan. Preached, oke. Itu bentuk kedua. Nah, karena preach itu bentuknya regular verb, kata kerja beraturan, jadi kita hanya menambahkan ed di belakangnya. Kemudian kalimat negatif kita menggunakan, jangan lupa menggunakan didn't. Mr. Oni didn't preached. Sorry, Mr. Oni didn't preach
about redemption last Sunday. Saya pikir gampang sekali. Kemudian kalau kalimat tanya, kita menempatkan did di bagian depan, paling depan, seperti pada rumusnya, did, ya. Did Mr. Oni preach? Ya, pakai verb satu ya. Did Mr. Oni preach about redemption last Sunday? Oke. Terus setelah di belakang kalimat tanya, kita bikin setelah kalau kita sudah menempatkan did di depannya, itu berarti kalimat tanya kita jangan lupa menambahkan question mark di belakang kalimat tanya, seperti pada rumus ya yang Merja sempat lupa jelaskan ya. Did, kemudian subject, verb 1, object, verb, kemudian ditambah question mark atau tanda tanya. Okay, number 2. We laughed out loud yesterday. Kemudian kalimat negatifnya kita pakai didn't. We didn't laugh. Kita pakai bentuk pertama karena laughed ini bentuk adalah kata kerja beraturan atau regular verb. Kita menghilangkan ed-nya karena verbnya itu hanya laugh. Okay. We didn't laugh out loud yesterday. Good. Itu bentuk negatif. Nah, bagaimana dengan interrogative form atau kalimat tanya? Did we laugh out loud yesterday? Atau mungkin kita mau berperan sebagai orang yang bertanya kepada orang yang tertawa kemarin. Kita bisa bertanya, did you laugh out loud yesterday? Nanti jawabannya yes we did, ya. Oke, number 3. Itu yang ada di situ pernyataannya adalah pernyataan kalimat negatif. They didn't run fast. Ya, jadi bentuk kalimat negatif itu subject tambah didn't pakai verb 1. Jadi run di situ untuk kata kerja bentuk pertama. Memang kata kerja bentuk yang ketiga pun itu run ya. Tapi kita pakai yang verb 1. Verb 1 dan verb 3 tulis dan bacanya sama. Oke, jadi run, ran, run. Oke. Nah, kita harus membentuk kalimat tanya dan kalimat positif. Nah, kalau kita bentuk kalimat positifnya menjadi they ran fast. Jadi kita pakai verb 2. Jadi dari run, ran, yang tulisnya R-A-N, dibaca ran, kemudian run. Kalimat tanya dari number 3. Number 3 itu kita tinggal menempatkan did. Did they run fast? Kita taruh di depan, kemudian subject, kemudian verb 1, kemudian kita menambahkan question mark di belakang kalimatnya. Oke. Saya pikir gampang sekali. Number 4, 5, 6. Saya pikir gampang, kalian bisa mempelajarinya. Dan kita hanya punya tugas mandiri sebagai pembelajar bahasa Inggris itu menghafal kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Karena regular verb itu sangat mudah kita menghafalnya, kita merubahnya. Kita bisa tambah d atau ed di belakang kalimat kata kerja ya, di belakang bukan kalimat ya, di belakang kata kerjanya. Tapi kalau yang irregular verb seperti number 4, itu kita harus tahu fought itu bentuk kedua dari fight. Kemudian number 5 juga begin itu bentuk pertama, bentuk keduanya adalah began, and bentuk ketiganya began. Began, pronounce-nya agak malah mirip-mirip ini. Began, and began. Oke? Jadi kita harus bisa menghafal itu. Kemudian number 6 itu dia bentuk
kalimat atau kata kerjanya itu kata kerja regular verb atau kata kerja peraturan, kita tinggal tambah d saja di belakang like gitu. Jangan tambah ed ya, karena sudah ada e, kita hanya menambahkan d saja. Oke. Saya pikir gampang sekali. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Ya, number 7, 8, dan 9. Nah, untuk number 7 itu kata kerjanya adalah put. Put itu bentuk pertama, kedua, ketiganya hanya put semua. Tidak ada perubahan, tidak tambah. Dia masuk dalam kategori irregular verb, tapi dia punya verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Put, put. Semua sama, tidak ada perubahan. Number 8, dia dari have, bentuk pertama. Bentuk kedua had, had. Bentuk ketiga juga had, had ya. Bentuk kedua dan ketiga sama. Number 9 itu dia kata kerjanya itu kata kerja peraturan. Jadi bake, baked ya. Tinggal ditambah d di belakang kata bake, kata kerjanya. Bagaimana dengan number 10, 11, and 12? Work itu kata kerjanya, itu kata kerja peraturan atau regular verb, ditambah ed di belakang kata work. Number 11 juga begitu. Number 11 itu maaf, itu dia kata kerja tidak peraturan atau irregular verb. Dia artinya melihat. Jadi dia dari see, S-E-E, menjadi saw, ya S-A-W dibacanya saw. Kemudian dia menjadi seen, S-E-E-N. Jadi see, saw, seen. Number 12 itu waited itu dia kata kerja peraturan atau regular verb. Kita tinggal menambahkan ed di belakangnya. Kalau untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya kita menggunakan verb 1. Jadi kita menghilangkan ed-nya. Jadi wait. Jadi waited. Oke, gampang sekali. Very easy one. How about number 13, 14, and 15? I think it's very easy as well. I'm sorry if there are many noises of vehicles, motorcycles, and cars because my office is near the road, beside the road. Number 13 itu dia kata kerjanya flew. Flew itu bentuk kedua dari fly, yang artinya terbang. Fly, flew, flown. Itu bentuk ketiganya flown. Kemudian yang number 14 itu kata kerja beraturan. Jadi try menjadi tried. Nah, sebelum menambahkan ed, kita merubah y yang di huruf try, yang di kata try itu menjadi i dulu baru ditambah ed. Oke? Jadi tulisnya T-R-I-E-D, tried. Jangan ditulis T-R-Y-E-D ya, jangan langsung ditambah ed. Ada bentuk pembentukan atau perubahan yang harus kita lakukan sebelum kita menambahkan. Oke. Number 15, the Ukrainians ended the war with the Russians. Nah, di ended itu adalah kata kerja beraturan atau regular verb, jadi ditambah ed di belakang end. Nah, tinggal kita menggunakan verb 1 dan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi kita hanya menghilangkan ed saja. Saya pikir gampang sekali. Kalau Anda brothers and sisters merasa perlu untuk mendapatkan bahan pembelajaran slide ini, atau mungkin dalam bentuk yang lebih gampang atau mau mengerjakan ya, ini kan task. Bisa juga Anda mendapatkan soal yang tadi kita jawab sampai kita coba pahami dulu ya, dari nomor 1 sampai 15. Nah, kalau ini tasknya Anda juga mau dapat, silakan Anda lihat di description box saya. Kemudian Anda bisa melihat nomor WhatsApp saya situ, my WhatsApp number. Anda bisa chat, kemudian nanti Anda bisa mendapatkan bahan materinya dan sekalian tugas sehingga Anda bisa mengerjakan, atau saya mengerjakan, Anda bisa mengirimkan ke
nomor WA saya. Saya berharap Anda bisa suatu masa ke depan bisa menjadi seorang yang expert in English dan bisa kelebihan atau keterampilan Anda dalam bahasa Inggris bisa membantu Anda dalam mendukung masa depan Anda dan kehidupan sehari-hari. God bless you. Saya pikir itu nama tasknya ada sekitar 26. Jadi yang saya sebelum mengakhiri video ini dalam pembelajaran tentang simple past tense, saya mengingatkan lagi bahwa tugas mandiri atau kita sebut sebagai panggilan itu untuk dalam belajar bahasa Inggris adalah menghafal verb 1, verb 2, dan verb 3, terutama itu yang irregular verb. Kalau dalam dictionary yang physical dictionary itu di tengah-tengahnya atau in the middle of the dictionary itu ada kertas berwarna-warni, biasanya ada yang biru, ada yang hijau, atau ada yang kuning. Itu biasanya ada daftar list of irregular verbs. Jadi Anda bisa mempelajarinya, atau mungkin zaman ini yang lebih maju, Anda bisa mendownload, bisa Google sendiri, kemudian Anda bisa taruh di handphone Anda, kemudian kemana-mana Anda bisa coba membaca ya. Mungkin lebih cocoknya ada yang tidak bisa menghafal seperti saya juga punya kelemahan menghafal, saya hanya senang membaca, jadi saya membaca terus-menerus. Lama-lama mereka kata-kata irregular verbs tersebut ada di dalam pikiran saya. Okay. I think that's all. I hope you enjoy the video and God bless you with